sebab saya berbohong pada ayah saya, dan saya membuatnya kecewa dengan melakukan sesuatu yang ia benci. Tapi saya cinta Islam, sebab ia membuat saya jadi orang yang lebih baik. Musim gugur di Inggris selalu membawa aroma yang sama, tanah basah, dedaunan yang membusuk di trotoar, dan udara dingin yang mulai menusuk tulang. Bagi Sophia, musim ini biasanya hanya berarti transisi menuju liburan musim dingin yang penuh dengan pesta dan botol-botol minuman keras. Namun, semester kedua di universitas kali ini terasa sangat berbeda. Ada sesuatu yang mengusik ketenangannya. Sebuah rasa hampa yang tidak bisa lagi diisi oleh musik keras di klub malam atau tawa basa-basi di kantin kampus. Di tengah hiruk-pikuk mahasiswa yang berlarian mengejar jadwal kuliah, Sophia seringkali mendapati dirinya terpaku menatap gerombolan kecil mahasiswa di sudut taman kampus. Mereka adalah kelompok yang selama ini dianggap asing oleh dunia luar, namun entah mengapa, memancarkan kedamaian yang sangat kontras dengan kekacauan di kepala Sophia. Langkah kaki Sophia membawanya lebih dekat ke lingkaran itu hampir setiap sore. Ia tidak langsung bergabung, hanya duduk di bangku kayu yang jaraknya cukup dekat untuk mendengar gumaman percakapan mereka. Yang ia temukan bukanlah diskusi politik yang berat atau rencana-rencana radikal seperti yang sering digambarkan di layar televisi ayahnya di rumah. Sebaliknya, ia mendengar tentang keikhlasan, tentang cara memperlakukan orang tua dengan hormat, dan tentang konsep Tuhan yang begitu personal namun mencakup seluruh alam semesta. Bagi Sophia yang tumbuh di lingkungan sekuler yang skeptis, kata-kata itu terasa seperti air dingin yang menyiram tenggorokan yang sudah lama kering. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam sebuah kotak kaca yang indah namun menyesakan, di mana kebahagiaan diukur dari seberapa populer seseorang dan seberapa banyak ia bisa mengonsumsi kesenangan duniawi. Ketertarikan itu tumbuh secara organik, tanpa paksaan, menyerupai tanaman yang menemukan celah cahaya di tengah beton bangunan. Sophia mulai memberanikan diri menyapa. Ia disambut dengan senyuman yang paling tulus yang pernah ia terima seumur hidupnya. Tidak ada penilaian atas pakaian minim yang ia kenakan saat itu. Tidak ada tatapan sinis atas rambutnya yang terurai bebas. Mereka menerimanya sebagai manusia yang sedang bertanya. Dan keramahan itu adalah dakwah pertama yang meruntuhkan dinding pertahanan di hatinya. Di dalam lingkaran pertemanan baru ini, Sophia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan di rumah, penerimaan tanpa syarat. Ia mulai mempelajari Islam bukan dari buku teks yang kaku, melainkan dari karakter teman-temannya yang selalu sedia membantu tanpa pamrih, yang menjaga lisan mereka dari gunjingan, dan yang memiliki tujuan hidup yang jelas melampaui sekadar gelar sarjana. Namun, di balik penemuan spiritual yang mendebarkan ini, ada bayang-bayang besar yang selalu menghantuinya setiap kali ia melintasi pintu rumah. Bayang-bayang itu bernama Edward, ayahnya. Edward adalah tipikal pria Inggris konservatif yang memandang dunia dengan kacamata penuh kecurigaan, terutama terhadap segala sesuatu yang berbau Timur Tengah atau Islam. Baginya, berita di televisi adalah kebenaran mutlak. Baginya, setiap kerudung adalah simbol penindasan dan setiap janggut adalah tanda bahaya. Sophia tahu persis bagaimana ayahnya akan bereaksi jika mengetahui putrinya mulai mengagumi ajaran yang dianggapnya sebagai ancaman bagi peradaban barat. Ketakutan ini membuat Sophia harus mengenakan topeng setiap kali ia pulang. Ia harus memastikan tidak ada brosur agama di tasnya, tidak ada istilah-istilah Arab yang terucap dari bibirnya, dan tetap bersikap seolah ia adalah Sophia yang lama, gadis yang hanya peduli pada mode dan pesta. Pergolakan batin itu mencapai puncaknya pada suatu malam di bulan Oktober. Sophia duduk di kamarnya yang remang-remang, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia merasa seperti seorang pengkhianat. Di satu sisi, ia merasa telah menemukan kebenaran yang selama ini dicarinya. Sebuah sistem hidup yang masuk akal, yang menghargai perempuan, dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang mengapa manusia ada di bumi. Di sisi lain, ia sangat mencintai ayahnya. Ia adalah putri tunggal,
cahaya mata Edward sejak ibunya tiada. Ia tidak ingin menghancurkan hati pria tua itu. Namun ia juga tidak bisa terus-menerus membohongi nuraninya sendiri. Iman di hatinya mulai tumbuh terlalu besar untuk disembunyikan dalam lemari pakaian yang sempit. Sophia mulai melakukan riset mandiri di perpustakaan kota, jauh dari jangkauan mata teman-temannya maupun ayahnya. Ia membaca tentang sejarah Islam, tentang bagaimana agama ini pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, dan bagaimana konsep keadilan ditegakkan. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa stereotip yang diyakini ayahnya adalah tumpukan kebohongan yang dibangun di atas ketidaktahuan. Ia mulai mencoba berdoa dengan caranya sendiri, bersujud di lantai kamarnya yang terkunci rapat, merasakan getaran aneh yang menenangkan setiap kali dahinya menyentuh bumi. Itu adalah momen-momen di mana ia merasa benar-benar terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar dirinya sendiri. Di dalam sujud yang sunyi itu, identitas lamanya perlahan-lahan luruh, digantikan oleh kesadaran baru yang lebih kuat. Keputusannya untuk bersyahadat tidak datang seperti kilat di siang bolong, melainkan seperti fajar yang perlahan menyingsing. Setelah berbulan-bulan bergelut dengan keraguan dan ketakutan, ia akhirnya merasa siap. Di sebuah sore yang tenang di pusat komunitas muslim dekat kampus, didampingi oleh teman-teman yang telah menjadi keluarga barunya, Sophia mengucapkan kalimat kesaksian itu. Kalimat yang sederhana, namun mengubah seluruh garis hidupnya secara permanen. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia merasa seolah beban seberat 1 ton terangkat dari pundaknya. Ia merasa bersih, seolah ia baru saja dilahirkan kembali di tanah Inggris yang dingin itu. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, ia tahu siapa dirinya dan kemana ia akan pergi. Namun, kegembiraan itu segera diikuti oleh realitas yang mencekam. Teman-temannya memberikan hadiah berupa sebuah abaya hitam yang lembut dan hijab senada. Sophia menyentuh kain itu dengan tangan gemetar. Baginya, kain ini bukan sekadar pakaian. Ini adalah pernyataan kemerdekaan dari standar kecantikan dunia yang melelahkan. Namun, bagi ayahnya, kain ini adalah bendera perang. Sophia menyadari bahwa sejak detik itu, hidupnya akan menjadi serangkaian sandiwara yang melelahkan. Ia harus menjadi muslimah part-time, demi keselamatan dan keharmonisan rumah tangganya. Ia akan mengenakan hijabnya saat mendekati kampus, dan akan membukanya kembali dengan hati yang berat saat bus mendekati lingkungannya. Ia akan menyembunyikan pakaian muslimnya di bawah tumpukan baju-baju lama, seperti menyimpan rahasia paling terlarang di dunia. Kehidupan ganda ini mulai menguras energinya. Setiap kali ia makan bersama ayahnya, ia harus berhati-hati agar tidak menolak daging babi dengan cara yang mencurigakan. Ia harus berpura-pura sakit atau kenyang saat ayahnya menuangkan anggur merah ke gelasnya. Ia melihat ayahnya dengan rasa iba yang mendalam. Ia ingin sekali berteriak dan mengatakan bahwa Islam yang ia peluk bukanlah Islam yang ayahnya benci. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana, bahwa ia tidak akan berubah menjadi ekstremis, melainkan menjadi anak yang lebih sabar dan penyayang. Namun, setiap kali ia melihat sorot mata ayahnya yang penuh kebencian saat melihat berita konflik di televisi, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Sophia terjebak dalam dilema yang menyiksa, antara setia pada Tuhan atau setia pada ayahnya. Ketegangan di rumah semakin terasa ketika Edward mulai menyadari perubahan perilaku putrinya. Sophia menjadi lebih pendiam, lebih sering berada di kamar, dan bau alkohol yang biasanya samar-samar tercium dari pakaiannya kini benar-benar hilang. Edward mulai curiga, namun ia mengira Sophia mungkin sedang jatuh cinta pada pria yang salah. Ia tidak pernah membayangkan dalam mimpi buruknya yang paling kelam sekalipun bahwa putrinya sedang jatuh cinta pada sebuah keyakinan yang ia anggap musuh. Sophia sendiri semakin sulit menjaga rahasianya. Kerinduannya untuk mengenakan hijab sepanjang waktu, untuk menunjukkan identitas aslinya tanpa rasa takut, semakin hari semakin tak terbendung. Ia merasa seperti seorang tawanan di rumahnya sendiri, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran,
sambil berharap bahwa kasih sayang ayahnya akan lebih kuat daripada prasangka buruknya. Malam itu, saat angin musim gugur bertiup lebih kencang dari biasanya, Sophia duduk di meja belajarnya. Ia menatap mushaf kecil yang ia sembunyikan di dalam laci kaus kaki. Ia tahu bahwa badai besar akan segera datang. Ia bisa merasakannya di udara. Kebohongan tidak akan bisa bertahan selamanya, dan cepat atau lambat, dua dunianya yang bertentangan akan bertabrakan dengan dahsyat. Namun, di tengah ketakutan yang mencekam itu, ada satu keyakinan yang tetap teguh. Ia tidak akan pernah menukar kedamaian yang baru ditemukannya dengan apapun, bahkan jika itu berarti ia harus kehilangan segalanya. Sophia menutup lacinya, mematikan lampu, dan membiarkan kegelapan menyelimuti kamarnya. Sementara di luar, bulan bersembunyi di balik kabut tebal London, menunggu pagi yang mungkin akan mengubah segalanya. Menjalani dua kehidupan dalam satu tubuh ternyata jauh lebih melelahkan daripada yang pernah Sophia bayangkan. Setiap pagi, ia bangun sebagai putri kesayangan Edward yang patuh. Namun setiap langkah yang ia ambil menjauh dari rumah adalah langkah menuju kebebasan spiritual yang ia sembunyikan rapat-rapat. Rutinitasnya telah berubah menjadi sebuah operasi rahasia yang terencana dengan sangat teliti. Di dalam tas ranselnya, di antara buku-buku teks tebal tentang sosiologi dan sastra, terselip sebuah rahasia besar yang terbungkus rapi. Sebuah abaya hitam sederhana dan sehelai hijab berwarna krem yang menjadi simbol identitas barunya. Perjalanan dari rumahnya di pinggiran kota menuju kampus memerlukan waktu sekitar 40 menit dengan bus tingkat berwarna merah yang khas. Bagi orang lain, perjalanan itu mungkin membosankan. Namun bagi Sophia, itu adalah zona transisi yang sakral. Di kursi paling belakang bus yang jarang ditempati, ia akan melakukan ritual perubahannya. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia menyampirkan hijab ke kepalanya, menyematkan jarum kecil di bawah dagu, dan memastikan tidak ada satu helai rambut pirangnya pun yang mengintip keluar. Saat ia turun di halte dekat universitas, ia bukan lagi Sophia yang rapuh dan penuh keraguan. Ia adalah seorang muslimah yang merasa utuh. Di kampus, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia bisa berjalan dengan kepala tegak, bergabung dengan teman-temannya di musola kecil yang terletak di sudut ruang bawah tanah gedung fakultas. Di sana, ia belajar cara berwudu, merasakan dinginnya air yang membasuh wajah, tangan, dan kakinya, seolah air itu juga menghapus beban kebohongan yang ia pikul setiap hari. Namun, kedamaian itu selalu memiliki batas waktu. Setiap kali jarum jam mendekati pukul 4 sore, kecemasan mulai merayap di dadanya. Ia harus kembali ke zona penyamaran. Ia harus melepas hijabnya, melipatnya dengan sedih, dan menyembunyikannya kembali ke dasar tas. Lalu menyisir rambutnya agar terlihat berantakan seperti biasa sebelum menginjakan kaki di rumah. Edward, ayahnya, mulai merasakan ada yang tidak beres. Meskipun Sophia berusaha keras bersikap normal, ada perubahan-perubahan kecil yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Sophia tidak lagi menanggapi lelucon-lelucon rasis ayahnya dengan tawa ringan seperti dulu. Sebaliknya, ia seringkali memilih untuk diam atau segera pergi ke dapur untuk mencuci piring. Edward juga menyadari bahwa putrinya tidak lagi meminta uang untuk membeli botol-botol minuman saat akhir pekan. Kamar Sophia yang biasanya berantakan dengan baju-baju pesta kini terlihat lebih rapi dan tenang. Ada aroma harum yang berbeda di kamar itu. Bukan lagi bau parfum mahal yang menyengat, melainkan aroma minyak zaitun dan kebersihan yang sulit Edward definisikan. Kecurigaan Edward tumbuh seperti tanaman merambat yang perlahan mencekik. Ia mulai sering memperhatikan jadwal kepulangan Sophia. Kadang-kadang, ia berdiri di balik jendela ruang tamu, memperhatikan putrinya berjalan dari halte bus. Ia melihat Sophia seringkali terlihat gugup, terus-menerus membetulkan posisi tas ranselnya seolah ada sesuatu yang sangat berat atau sangat berharga di dalamnya. Edward adalah pria yang dididik untuk selalu waspada terhadap pengaruh luar. Baginya, segala sesuatu yang tidak ia pahami adalah ancaman. Ia mulai merasa kehilangan kendali atas putrinya, dan bagi seorang pria seperti Edward, kehilangan kendali adalah awal dari kemarahan.
Suatu hari, ujian yang sebenarnya datang. Hujan deras mengguyur London, membuat semua orang basah kuyup. Sophia pulang dalam keadaan menggigil, dan dalam keterburu-buruannya menghindari air hujan, ia lupa memastikan resleting tasnya tertutup rapat. Saat ia meletakkan tas di meja ruang tamu untuk melepas jaketnya, Edward sedang duduk di sofa sambil menonton berita sore yang penuh dengan laporan tentang ketegangan di Timur Tengah. Edward mendengus benci melihat gambar-gambar di televisi. Lalu matanya beralih ke tas Sophia yang sedikit terbuka. Dari celah resleting yang terbuka itu, terlihat secuil kain hitam dengan tekstur yang asing bagi Edward. Sophia yang saat itu sedang berada di dapur untuk mengambil air minum, tidak menyadari bahwa jantung rahasianya sedang berada di ujung tanduk. Edward berdiri. Rasa ingin tahunya bercampur dengan firasat buruk. Ia mendekati tas itu, tangannya ragu sejenak. Namun rasa curiga mengalahkan rasa hormatnya terhadap privasi putrinya. Ia menarik kain itu keluar. Sebuah abaya panjang tergerai di tangannya. Edward menatap pakaian itu dengan ekspresi yang sulit digambarkan. Perpaduan antara bingung, jijik, dan takut. Baginya, pakaian ini bukan sekadar kain. Ini adalah seragam dari kelompok yang ia anggap sebagai musuh peradaban. Ia belum sempat melihat hijab yang masih tertinggal di dalam tas. Namun abaya itu sudah cukup untuk membakar sumbu amarahnya. Tepat saat itu, Sophia kembali ke ruang tamu. Gelas di tangannya hampir jatuh saat ia melihat ayahnya memegang pakaian syalatnya. Dunia seolah berhenti berputar bagi Sophia. Seluruh rencana yang ia susun di kepalanya mendadak hancur berantakan. Ia ingin menjelaskan bahwa pakaian itu hanyalah pemberian teman, atau mungkin kostum untuk drama kampus, namun lidahnya terasa keluh. Kebohongan yang selama ini ia bangun dengan sangat rapi kini terasa seperti tumpukan kartu yang ditiup angin. Ia melihat wajah ayahnya yang mulai memerah, otot-otot rahangnya mengeras, dan mata yang biasanya menatapnya dengan kasih sayang kini penuh dengan kilatan ketidaksenangan yang mendalam. Edward tidak langsung berteriak. Ia melempar pakaian itu ke meja dengan kasar. Suaranya rendah namun bergetar karena emosi yang tertahan. Ia bertanya dari mana asal benda itu. Sophia hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar di sisi tubuhnya. Ia menyadari bahwa saat ini bukan lagi tentang pakaian, melainkan tentang kejujuran yang telah ia tunda terlalu lama. Ia merasa terjepit di antara dua dinding besar, keinginannya untuk tetap menjadi putri yang baik dan kebutuhannya untuk jujur pada Tuhan serta dirinya sendiri. Sepanjang malam itu, suasana rumah berubah menjadi dingin yang mencekam, jauh lebih dingin daripada hujan yang turun di luar. Tidak ada makan malam bersama. Tidak ada percakapan ringan. Sophia mengurung diri di kamar, menangis dalam diam sambil memeluk musyafnya yang masih tersembunyi. Ia merasa gagal. Ia merasa telah menghancurkan satu-satunya hubungan keluarga yang ia miliki. Namun, di tengah kesedihan itu, ada secercah kekuatan yang muncul. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang. Rahasia ini telah menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Keesokan harinya, Sophia memutuskan untuk lebih berhati-hati, namun ia tidak berhenti. Ketakutan akan reaksi ayahnya tidak menyurutkan imannya. Justru, itu membuatnya lebih banyak berdoa dan memohon kekuatan. Ia mulai menyadari bahwa hijrahnya bukan hanya tentang mengganti pakaian atau cara berdoa, tapi tentang ujian kesabaran dan keteguhan hati. Ia melihat ayahnya bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai seseorang yang hatinya tertutup oleh kabut prasangka, dan ia merasa bertanggung jawab untuk menunjukkan cahaya Islam melalui perilakunya, bukan hanya melalui kata-kata. Namun, Edward tidak tinggal diam. Ia mulai memeriksa isi sampah di kamar Sophia, mencari bukti-bukti lain. Ia mulai menelepon beberapa kerabat, mengeluhkan perilaku aneh Sophia tanpa menyebutkan penemuan pakaian itu secara spesifik. Ia sedang mengumpulkan kekuatan untuk konfrontasi yang lebih besar. Bagi Edward, menyelamatkan Sophia dari pengaruh buruk adalah misinya sebagai seorang ayah, meskipun cara yang ia tempuh justru akan menjauhkan mereka satu sama lain. Setiap kali Sophia melintasi ruang tamu,
Ia bisa merasakan mata ayahnya mengikutinya dengan penuh selidik. Ketegangan itu terasa sangat kental, seolah satu percikan kecil saja sudah cukup untuk meledakkan seluruh isi rumah. Sophia tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Ia harus segera menentukan pilihan, terus bersembunyi sampai ketahuan sepenuhnya, atau berdiri tegak dan menghadapi badai dengan segala risikonya. Di dalam keheningan malam, ia bersujud lebih lama, memohon agar diberikan keberanian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, dan itu akan menguji segala hal yang ia yakini selama ini. Pintu rumah mereka yang berwarna coklat tua itu kini terasa seperti gerbang menuju medan perang. Sophia menyentuh gagang pintu sebelum berangkat kuliah, menarik napas panjang, dan membisikkan doa pelan. Ia menyadari bahwa setiap kali ia keluar dan masuk rumah itu, ia sedang meniti tali tipis di atas jurang yang dalam. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada keyakinan yang menguat bahwa bagaimanapun akhir dari konflik ini, ia tidak akan pernah menyesal telah memilih jalan ini. Cahaya yang telah menyentuh hatinya terlalu terang untuk dipadamkan oleh kebencian manusia manapun pagi itu. Langit London tampak lebih pekat dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah, seolah-olah alam sendiri sedang menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Sophia terbangun dengan perasaan tidak enak yang mengganjal di dadanya. Sejak penemuan abaya oleh ayahnya beberapa hari lalu, atmosfer di rumah mereka berubah menjadi medan perang dingin. Tidak ada tegur sapa, hanya denting sendok yang beradu dengan piring saat sarapan, dan tatapan penuh selidik yang dilemparkan Edward setiap kali Sophia melintas. Sophia merasa seperti seorang narapidana yang menunggu vonis. Ia tahu bahwa ayahnya bukan tipe orang yang akan membiarkan misteri menggantung begitu saja. Edward adalah pria yang teliti, dan kecurigaannya telah berubah menjadi obsesi. Namun, di tengah ketakutan yang mencekam itu, iman Sophia justru terasa semakin mengakar. Ia tidak lagi merasa bersalah karena memeluk Islam. Ia hanya merasa sedih karena ayahnya tidak bisa melihat kedamaian yang ia rasakan. Pagi itu, sebelum berangkat ke kampus, ia melakukan sesuatu yang lebih berani dari biasanya. Ia mengenakan hijabnya di dalam kamar, menatap pantulan dirinya di cermin selama beberapa menit, merasakan kain lembut itu memeluk wajahnya dengan hangat, sebelum akhirnya ia menutupinya dengan tudung jaket besar agar tidak terlihat saat melewati ruang tamu. Sialnya, rencana Sophia untuk menyelinap keluar terhambat oleh hujan badai yang tiba-tiba turun dengan sangat deras. Angin kencang menghantam jendela, dan petir menyambar di kejauhan. Edward, yang biasanya sudah berangkat ke bengkel tempatnya bekerja, ternyata masih berada di rumah karena mobilnya mogok. Ia berdiri di lorong dekat pintu depan, tampak gusar dan penuh amarah yang tertahan. Saat Sophia muncul dengan jaket tebal dan tas ransel yang tampak sangat penuh, Edward menghalangi jalannya. Konfrontasi yang selama ini dihindari Sophia akhirnya meledak. Edward tidak lagi menggunakan kata-kata sindiran. Dengan kasar, ia menarik tas ransel dari bahu Sophia. Sophia berusaha mempertahankan tasnya, namun tenaga ayahnya jauh lebih kuat. Tas itu terjatuh ke lantai kayu, resletingnya terbuka, dan isinya tumpah berserakan. Di sana, di atas lantai yang dingin, tergeletak sebuah mushaf Al-Quran kecil bersampul hijau keemasan, beberapa buku saku tentang tuntunan sholat, dan selembar kain hijab cadangan. Wajah Edward memucat, lalu berubah menjadi merah padam. Matanya menatap benda-benda itu seolah-olah melihat benda paling beracun di dunia. Selama ini ia hanya menduga-duga, namun melihat bukti fisik di depan matanya sendiri membuat dunianya seakan runtuh. Baginya, penemuan ini adalah pengkhianatan terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Ia merasa Sophia telah bergabung dengan kelompok yang selama bertahun-tahun ia benci melalui berita-berita di televisi, kelompok yang ia anggap sebagai musuh negaranya, musuh budayanya, dan ancaman bagi keselamatannya. Kemarahan Edward meluap melampaui logika. Ia mulai merancau tentang terorisme, tentang bom, dan tentang bagaimana Islam telah mencuci otak putrinya. Ia tidak mau mendengar penjelasan apapun. Baginya,
Fakta bahwa Sophia menyimpan Al-Quran sudah cukup untuk melabeli putrinya sebagai orang asing di rumahnya sendiri. Sophia hanya bisa berdiri mematung. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia ingin berteriak bahwa ia masih Sophia yang sama, bahwa ia justru menjadi lebih rajin belajar dan lebih sayang pada ayahnya sejak mengenal Islam. Namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan oleh isak tangis yang menyesakan. Dalam puncak histerianya, Edward melakukan hal yang paling menyakitkan bagi Sophia. Ia mengambil hijab yang tergeletak di lantai dan melemparkannya ke arah pintu. Ia berteriak bahwa ia tidak sudi berbagi atap dengan seseorang yang membawa ideologi berbahaya ke dalam rumahnya. Kalimat yang paling tajam keluar dari mulutnya dengan penuh kebencian. Ia memerintahkan Sophia untuk segera mengganti alamatnya. Edward mengatakan dengan nada sinis bahwa ia tidak ingin ada bom yang dikirimkan ke kotak surat rumahnya hanya karena aktivitas radikal yang ia tuduhkan pada Sophia. Kata-kata itu seperti belati yang menghujam jantung Sophia. Dituduh sebagai calon teroris oleh ayahnya sendiri adalah luka yang lebih dalam daripada diusir dari rumah. Sophia melihat sosok pria yang dulu sering menggendongnya dan membacakannya cerita sebelum tidur. Kini menatapnya dengan kebencian murni. Ruang tamu yang dulunya penuh dengan kenangan hangat keluarga kini terasa seperti ruang interogasi yang dingin dan asing. Tanpa banyak bicara, dengan tangan yang gemetar hebat, Sophia mulai memunguti barang-barangnya yang berserakan. Ia memasukkan kembali musyafnya dengan penuh hormat ke dalam tas. Meskipun ayahnya terus meneriakkan kata-kata kasar di belakangnya, ia tidak melawan. Ia teringat ajaran yang baru ia pelajari tentang bagaimana seorang muslim harus tetap bersabar meski dizalimi, terutama oleh orang tua sendiri. Namun, kesabaran itu tidak mengurangi rasa perih di jiwanya. Sophia berjalan menuju pintu depan, meninggalkan rumah yang telah menjadi dunianya selama 20 tahun terakhir. Saat ia melangkah keluar, hujan masih mengguyur bumi dengan ganas. Ia tidak membawa banyak barang, hanya tas ransel berisi buku-buku dan pakaian syalatnya. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat siluet ayahnya yang berdiri kaku di ambang pintu, menatapnya dengan kebencian yang belum juga padam. Pintu itu kemudian dibanting dengan sangat keras. Suara dentumannya menggema di tengah suara guntur, menandai berakhirnya kehidupan lama Sophia. Di bawah guyuran hujan, Sophia berjalan tanpa arah. Pakaiannya basah kuyup, dan dinginnya udara London mulai meresap ke dalam pori-porinya. Namun, yang aneh adalah, di balik kesedihan yang luar biasa itu, ada sebuah rasa tenang yang sangat tipis namun nyata. Rahasianya sudah terbongkar. Ia tidak perlu lagi bersembunyi. Ia tidak perlu lagi berpura-pura. Meskipun ia kini tidak memiliki tempat tinggal dan baru saja kehilangan kasih sayang ayahnya, ia merasa bahwa Tuhan sedang menuntunnya menuju sesuatu yang lebih besar. Langkah kakinya membawanya menuju sebuah hal tebus. Ia duduk di sana sendirian, menggigil kedinginan, sambil memeluk tas ranselnya erat-erat. Ia mengeluarkan ponselnya yang hampir kehabisan baterai dan menghubungi satu-satunya orang yang ia percayai. Seorang teman muslim dari kampusnya yang selama ini menjadi tempatnya bercerita. Dalam pesan singkatnya, Sophia hanya menuliskan bahwa ia telah diusir dan tidak tahu harus pergi kemana. Malam itu, Sophia menyadari bahwa hijrah yang ia jalani bukan sekadar perubahan status agama di atas kertas atau perubahan gaya berpakaian. Ini adalah perjalanan pengorbanan yang nyata. Ia baru saja kehilangan segalanya demi mempertahankan iman yang baru ia peluk selama beberapa bulan. Tuduhan ayahnya tentang bom dan terorisme menyadarkannya betapa besarnya jurang kesalahpahaman yang ada di dunia ini. Ia bertekad, suatu saat nanti, ia akan membuktikan kepada ayahnya bahwa satu-satunya ledakan yang dibawa oleh Islam ke dalam hidupnya adalah ledakan kedamaian dan kasih sayang, bukan kehancuran. Sambil menunggu jemputan temannya, Sophia menatap butiran air hujan yang jatuh di telapak tangannya. Ia merasa seperti butiran air itu, jatuh dari langit, terombang-ambing oleh angin, namun akhirnya akan sampai ke bumi dan memberi kehidupan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Badai di luar sana mungkin sangat hebat, dan badai di dalam hatinya mungkin lebih hebat lagi,
Namun ia tahu bahwa setelah setiap badai, pelangi akan selalu muncul. Ia menutup matanya, membisikkan doa perlahan, dan membiarkan ketenangan iman menyelimuti jiwanya di tengah dinginnya malam London yang sepi. Malam itu, London terasa berkali-kali lipat lebih dingin bagi Sophia. Duduk di halte bus dengan pakaian yang basah kuyup, ia merasakan getaran hebat di sekujur tubuhnya, bukan hanya karena suhu yang merosot tajam, tetapi karena guncangan batin yang baru saja ia alami. Kata-kata ayahnya tentang bom di kotak surat terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak, menyayat setiap inci harga dirinya. Ia melihat ke arah jalanan yang hitam mengkilap terpantul lampu jalan, menyadari bahwa mulai detik ini, ia tidak lagi memiliki tempat untuk pulang. Rumah yang selama 20 tahun menjadi pelindungnya kini telah menjadi benteng yang tertutup rapat oleh kebencian. 1 jam berlalu dalam kesunyian yang mencekam sampai sebuah mobil kecil menepi di depan halte. Teman kampusnya, Aisyah, turun dengan wajah penuh kekhawatiran. Tanpa banyak bicara, Aisyah menyampirkan jaket kering ke bahu Sophia dan membantunya masuk ke dalam mobil. Di dalam kabin yang hangat itu, Sophia akhirnya hancur. Tangis yang sedari tadi ia tahan di depan ayahnya pecah begitu saja. Ia menangis bukan karena menyesali pilihannya memeluk Islam, tetapi karena ia tidak menyangka bahwa kasih sayang darah dagingnya sendiri bisa luntur hanya karena selembar kain hijab dan sebuah kitab suci. Aisyah membawa Sophia ke apartemen kecilnya yang terletak di pinggiran kota, sebuah kawasan yang lebih padat dan multikultural. Bagi Sophia, ini adalah dunia yang benar-benar baru. Apartemen itu sederhana, berbau rempah-rempah dan wangi kapulaga. Sangat berbeda dengan rumah ayahnya yang selalu berbau kayu tua dan deterjen kimia. Di sana, Sophia diberikan pakaian kering dan sebuah tempat tidur lipat di sudut ruang tamu. Meskipun tempat itu sempit, bagi Sophia, apartemen itu terasa seperti surga yang dikirimkan Tuhan di tengah badai. Malam pertama di luar rumah adalah malam yang paling sulit bagi Sophia. Ia berbaring menatap langit-langit apartemen yang asing, mendengarkan suara sirene ambulans di kejauhan. Pikirannya melayang pada ayahnya. Ia membayangkan ayahnya mungkin sedang duduk sendirian di ruang tamu, mengutuk namanya, atau mungkin sedang membuang sisa barang-barangnya ke tempat sampah. Rasa sakit karena penolakan itu terasa fisik, seperti ada beban berat yang menindih dadanya. Namun, di tengah kesedihan itu, ia meraih tas ranselnya dan mengeluarkan mushaf kecil yang berhasil ia selamatkan. Membaca baris-baris ayat yang belum sepenuhnya ia pahami maknanya memberikan getaran ketenangan yang aneh. Ia merasa tidak benar-benar sendirian. Keesokan harinya, realitas kehidupan baru mulai menuntut perhatiannya. Sophia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menumpang tanpa rencana. Ia hanya memiliki sedikit tabungan di rekening banknya, hasil dari kerja paruh waktu di perpustakaan kampus. Ia harus mencari tempat tinggal yang lebih permanen, pekerjaan tambahan, dan yang paling penting, ia harus tetap fokus pada kuliahnya. Pendidikan adalah satu-satunya senjata yang ia miliki untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa menjadi muslimah tidak membuatnya menjadi orang yang tertinggal atau berbahaya. Minggu-minggu pertama adalah masa transisi yang penuh air mata. Sophia mulai belajar hidup mandiri sepenuhnya. Ia belajar cara memasak makanan halal dengan anggaran yang sangat terbatas. Ia belajar rute bus baru untuk menuju kampus dari wilayah yang berbeda. Yang paling menantang adalah ia kini harus mengenakan hijabnya secara penuh di ruang publik, tanpa ada lagi topeng yang bisa ia gunakan untuk bersembunyi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tatapan-tatapan asing di jalanan. Beberapa penuh rasa ingin tahu, beberapa dingin dan penuh prasangka, mirip dengan tatapan ayahnya. Namun, alih-alih merasa takut, Sophia justru merasa lebih berani. Setiap kali ia membetulkan posisi hijabnya, ia merasa sedang memeluk identitas aslinya. Di kampus, teman-teman muslimnya menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Mereka tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga membantu Sophia mencari informasi tentang asrama mahasiswa yang terjangkau atau lowongan kerja paruh waktu. Sophia mulai melihat sisi lain dari komunitas ini,
Sebuah ikatan persaudaraan yang melampaui batas negara dan warna kulit. Ia melihat bagaimana mereka saling berbagi makanan, saling menyemangati saat ujian, dan selalu menyisihkan waktu untuk beribadah di tengah jadwal yang padat. Ini adalah bentuk kehidupan sosial yang tidak pernah ia temukan dalam pergaulan lamanya yang penuh dengan persaingan dan kepalsuan. Namun, bayang-bayang ayahnya tidak pernah benar-benar hilang. Sophia seringkali mendapati dirinya berdiri di depan telepon umum atau menatap layar ponselnya, ingin sekali menekan nomor ayahnya. Ia ingin mendengar suara pria itu, meskipun hanya untuk mendengar makian. Ia merindukan ayahnya dengan cara yang menyakitkan. Beberapa kali ia mencoba mengirim pesan singkat, sekadar mengabarkan bahwa ia sehat dan aman, namun tidak ada balasan. Edward tetap pada pendiriannya. Putrinya telah mati sejak ia memilih jalan yang dianggapnya sebagai jalan teroris. Suatu sore, Sophia mencoba memberanikan diri berjalan melewati jalan di depan rumah lamanya. Ia hanya ingin melihat dari jauh. Dari seberang jalan, ia melihat ayahnya sedang memotong rumput di halaman depan. Edward terlihat lebih tua, punggungnya sedikit membungkuk, dan wajahnya tampak kaku. Sophia ingin berlari menyeberang, memeluk pria itu, dan menjelaskan segalanya. Namun, ia melihat bagaimana ayahnya dengan kasar melempar sampah ke dalam tong besar, sebuah gerakan yang penuh dengan amarah yang belum padam. Sophia urung melangkah. Ia menyadari bahwa luka di hati ayahnya terlalu dalam dan kabut prasangka di matanya terlalu tebal untuk ditembus hanya dengan satu pertemuan singkat. Pengalaman terusir ini memaksa Sophia untuk tumbuh dewasa lebih cepat dari teman-teman sebayanya. Ia tidak lagi peduli dengan tren mode terbaru atau pesta-pesta akhir pekan. Fokusnya kini adalah bertahan hidup dan memperdalam ilmunya. Ia mulai menghadiri kelas-kelas pengajian di masjid lokal pada akhir pekan. Di sana, ia belajar bahwa Islam bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang disiplin diri, kejujuran, dan yang terpenting, tentang kasih sayang kepada sesama manusia, termasuk kepada mereka yang memusuhi kita. Pelajaran ini menjadi penawar bagi rasa benci yang sempat hampir tumbuh di hatinya terhadap ayahnya sendiri. Sophia juga mulai menulis jurnal. Ia mencatat setiap emosi yang ia rasakan, setiap kesulitan yang ia hadapi, dan setiap keajaiban kecil yang ia temui, seperti saat seorang ibu tua di bus tersenyum padanya, atau saat ia berhasil mendapatkan pekerjaan tambahan sebagai pelayan di kafe kecil milik seorang mualaf lainnya. Menulis menjadi cara baginya untuk berdialog dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan. Dalam jurnalnya, ia menulis satu kalimat yang menjadi pegangan hidupnya. "Aku tidak kehilangan ayahku, aku sedang menunggu ayahku kembali melihatku sebagai putrinya." Bulan-bulan berlalu, dan musim dingin mulai menyelimuti London dengan salju tipis. Sophia kini telah memiliki kamar kecil di sebuah rumah kos mahasiswa. Kamar itu sangat dingin karena pemanasnya sering rusak. Namun baginya, kamar itu adalah tempat paling jujur yang pernah ia miliki. Di dinding kamarnya, ia menempelkan jadwal kuliah dan jadwal sholat. Ia telah bertransformasi dari seorang gadis yang bingung menjadi seorang wanita muda yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Meskipun ia masih sering menangis sebelum tidur karena merindukan suasana rumah lamanya, tangisannya kini bukan lagi tangisan keputusasaan, melainkan tangisan harapan. Hidup di pengasingan ternyata memberikan Sophia perspektif baru tentang arti kemerdekaan. Ia menyadari bahwa kemerdekaan sejati bukan saat seseorang bisa melakukan apa saja tanpa batas, melainkan saat seseorang berani memilih jalan hidupnya berdasarkan keyakinan batin, meskipun seluruh dunia menentangnya. Ia terus berdoa, setiap malam tanpa putus, agar suatu saat nanti ayahnya bisa membuka pintu kotak suratnya bukan untuk menemukan bom, melainkan untuk menemukan surat cinta dari putrinya yang tidak pernah berhenti menyayanginya. Sophia tahu perjalanan ini masih sangat panjang, namun ia telah siap menghadapi apapun yang ada di depannya, selama cahaya di hatinya tetap menyala. Musim dingin di London mencapai puncaknya, membawa lapisan es tipis yang menutupi jendela kamar kos Sophia yang sempit. Dinginnya cuaca seolah mencerminkan kebekuan hubungan antara dirinya dan ayahnya yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan.
Di tengah kesibukan kuliah dan pekerjaan paruh waktunya di sebuah kafe kecil, Sophia tidak pernah sedetik pun melupakan sosok Edward. Baginya, setiap sujud syalatnya adalah waktu untuk mengadu kepada Tuhan tentang kerinduan yang menyesakkan dada. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah menemukan kedamaian dalam Islam, ada satu lubang besar di hatinya yang hanya bisa diisi oleh pelukan seorang ayah. Sophia mulai menyusun rencana untuk melakukan komunikasi pertama yang lebih formal. Ia tahu bahwa menelepon atau datang langsung hanya akan memicu ledakan amarah yang sama seperti sebelumnya. Maka, ia memilih jalan yang paling klasik dan tenang, menulis surat. Ia duduk di meja belajarnya selama berjam-jam, menatap kertas putih kosong. Ia tidak ingin surat itu terdengar seperti ceramah agama atau pembelaan diri yang agresif. Ia ingin surat itu menjadi jembatan emosional. Ia menulis tentang kenangan masa kecil mereka, tentang betapa ia merindukan masakan ayahnya yang sederhana, dan tentang bagaimana ia sekarang menjadi orang yang lebih disiplin, lebih menghargai waktu, dan lebih tenang dalam menghadapi masalah. Dalam surat itu, Sophia secara jujur menceritakan kesehariannya tanpa sedikit pun menyinggung dogma agama yang sensitif bagi ayahnya. Ia bercerita tentang pekerjaannya di kafe, tentang ujian-ujian kampusnya yang sulit, dan tentang keinginannya untuk sekadar minum teh bersama ayahnya di hari Minggu seperti dulu. Ia melampirkan sebuah foto dirinya yang sedang tersenyum di depan perpustakaan kampus. Kali ini ia mengenakan hijab dengan rapi, namun wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus, bukan kesedihan atau tekanan. Ia ingin ayahnya melihat bahwa Islam tidak menghancurkan putrinya, melainkan membangunnya kembali menjadi sosok yang lebih utuh. Setelah surat itu dikirim, hari-hari Sophia dipenuhi dengan penantian yang menyiksa. Setiap kali ia pulang ke kos, matanya langsung mencari kotak surat di lobi gedung. Ia berharap ada amplop coklat dengan tulisan tangan ayahnya yang kaku dan tegak. Namun, hari demi hari berganti minggu, dan kotak surat itu tetap kosong, atau hanya berisi tagihan listrik dan brosur supermarket. Keheningan dari pihak ayahnya terasa lebih menyakitkan daripada teriakan kemarahan. Keheningan itu berarti pengabaian, dan bagi Sophia, diabaikan oleh orang tua sendiri adalah jenis luka yang lambat laun bisa menggerus semangat. Kekecewaan itu sempat membuatnya goyah. Ada saat-saat di mana ia merasa bahwa usahanya sia-sia. Ia mulai mempertanyakan apakah ayahnya memang benar-benar sudah menghapus namanya dari sejarah hidupnya. Namun, teman-teman di komunitas muslimnya terus memberikan penguatan. Mereka mengingatkan Sophia bahwa hati manusia adalah milik Tuhan, dan tugasnya hanyalah berusaha dengan cara yang paling baik. Sophia pun belajar untuk mengalihkan kesedihannya menjadi energi positif. Ia bekerja lebih keras di kafe, menabung setiap sen yang ia bisa, dan tetap menjaga prestasinya di kampus. Ia ingin memiliki kemandirian finansial yang kuat, sehingga suatu saat jika ayahnya membutuhkannya, ia sudah siap untuk membantu tanpa harus meminta kembali. Suatu sore, saat salju mulai turun dengan lembut, Sophia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Ia pergi ke lingkungan rumah lamanya. Ia tidak berniat masuk, hanya ingin meletakkan sebuah bingkisan kecil di depan pintu. Bingkisan itu berisi kue kesukaan ayahnya yang ia beli dari toko roti langganan mereka dulu, serta sebuah syal hangat yang ia rajut sendiri di sela-sela waktu luangnya. Ia meletakkan bingkisan itu dengan sangat hati-hati di ambang pintu, lalu bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan, menunggu dengan jantung berdebar kencang. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Edward keluar untuk mengambil botol susu yang biasa diletakkan pengantar di depan pintu. Ia melihat bingkisan itu. Dari kejauhan, Sophia melihat ayahnya mematung sejenak. Edward mengambil bingkisan itu, membacanya sebentar, lalu menatap ke arah jalanan dengan pandangan yang kosong dan tajam. Sophia menahan napas, berharap ayahnya akan tersenyum atau setidaknya membawa bingkisan itu masuk dengan lembut. Namun, kenyataan pahit kembali menghampirinya. Edward meletakkan kembali bingkisan itu di lantai dengan kasar, hampir seperti melemparkannya, lalu masuk kembali ke dalam rumah dan membanting pintu. Sophia terduduk di balik pohon,
Air matanya jatuh membasahi salju di bawah kakinya. Penolakan itu terasa sangat mentah dan dingin. Ia merasa seperti pengemis kasih sayang di rumahnya sendiri. Namun, di tengah isak tangisnya, ia melihat seorang tetangga tua mereka, Mrs. Higgins, yang sedang berjalan membawa anjingnya. Mrs. Higgins mengenali Sophia meskipun ia mengenakan hijab. Wanita tua itu mendekat dan memberikan senyum yang sangat hangat. Ia tidak bertanya mengapa Sophia berpakaian seperti itu atau mengapa ia menangis. Ia hanya menepuk pundak Sophia dan mengatakan bahwa waktu memiliki cara tersendiri untuk menyembuhkan luka yang paling dalam. Interaksi singkat dengan tetangganya itu memberikan perspektif baru bagi Sophia. Ia menyadari bahwa tidak semua orang di sekitarnya membencinya karena pilihannya. Dunia tidak sesempit pikiran ayahnya. Ia pulang ke kosnya dengan perasaan yang lebih lapang. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa ayahnya untuk berubah dalam semalam. Kebencian yang sudah dipupuk selama bertahun-tahun oleh informasi yang salah tidak akan luntur hanya dengan satu kotak kue dan selembar surat. Ia harus bersiap untuk perjuangan jangka panjang. Sophia mulai menyibukkan diri dengan kegiatan sosial. Ia menjadi sukarelawan di sebuah pusat bantuan pengungsi, menggunakan kemampuannya dalam bidang sosiologi untuk membantu orang-orang yang lebih malang darinya. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang yang kehilangan keluarga bukan karena perbedaan agama, tapi karena perang dan kemiskinan. Melihat penderitaan mereka, Sophia merasa malu jika harus terus-menerus meratapi nasibnya sendiri. Ia belajar untuk bersyukur bahwa ia masih memiliki kesehatan, pendidikan, dan komunitas yang mencintainya. Perubahan karakter Sophia semakin terlihat jelas. Ia yang dulu mudah marah dan impulsif, kini menjadi sosok yang sangat tenang dan penuh pertimbangan. Teman-teman kampusnya yang dulu mengenal Sophia sebagai gadis pesta, mulai bertanya-tanya tentang rahasia di balik ketenangan barunya. Sophia tidak banyak bicara tentang agamanya secara lisan, namun tindakannya berbicara sangat keras. Ia menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan saat temannya kesulitan belajar, dan ia menjadi orang yang paling jujur dalam setiap urusan kelompok. Dakwah melalui perilaku ini ternyata jauh lebih efektif daripada perdebatan kata-kata. Meskipun surat-suratnya tetap tak berbalas, Sophia terus mengirimkannya secara berkala, setiap bulan sekali. Ia menceritakan tentang kelulusannya yang semakin dekat, tentang rencananya untuk bekerja di lembaga kemanusiaan, dan tentang doanya yang selalu ia panjatkan untuk kesehatan ayahnya. Ia menganggap surat-surat itu sebagai tabungan kasih sayang yang suatu saat nanti, entah kapan, akan terkumpul cukup banyak untuk meruntuhkan dinding batu di hati ayahnya. Di akhir musim dingin, Sophia mendapatkan sebuah kabar mengejutkan dari Mrs. Higgins melalui pesan media sosial. Tetangganya itu mengabarkan bahwa ayahnya, Edward, terlihat sering duduk di taman depan rumahnya sambil memegang syal rajutan yang pernah diletakkan Sophia di depan pintu. Meskipun di depan Sophia ayahnya tampak menolak, ternyata di balik pintu yang tertutup, ayahnya menyimpan pemberian itu. Kabar kecil ini adalah kemenangan besar bagi Sophia. Ia menyadari bahwa di balik kemarahan dan kebencian itu, masih ada sisa-sisa cinta seorang ayah yang sedang berjuang melawan egonya sendiri. Sophia menutup harinya dengan sujud syukur yang sangat panjang. Ia menyadari bahwa hijrahnya bukan hanya tentang menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga tentang menjadi ujian cinta bagi ayahnya. Ia tidak lagi merasa terusir atau sendirian. Ia merasa sedang menjalani sebuah skenario besar yang dirancang Tuhan untuk mendewasakan mereka berdua. Dengan semangat baru, ia bersiap menyambut musim semi, yakin bahwa sebagaimana salju yang mencair, hati yang paling keras pun suatu saat akan melunak jika terus-menerus disirami dengan ketulusan dan kesabaran yang tak terbatas. Bulan-bulan berlalu dengan ritme yang tetap bagi Sophia. Kehidupannya kini telah tertata di sebuah apartemen kecil yang ia bagi dengan seorang teman mahasiswi lainnya. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas bangun sebelum fajar, mengerjakan tugas kuliah hingga larut malam, dan menyisihkan sebagian pendapatannya dari kafe untuk ditabung. Meskipun luka pengusiran itu masih ada, Sophia telah belajar untuk berdamai dengan rasa sakitnya. Ia tidak lagi menangis setiap malam,
melainkan menggantinya dengan doa-doa panjang yang penuh harapan. Baginya, setiap detik kehidupannya adalah pembuktian bahwa pilihannya memeluk Islam tidak membuatnya menjadi beban masyarakat, melainkan menjadi individu yang lebih tangguh dan mandiri. Namun, ketenangan itu terusik pada suatu Selasa malam yang dingin. Saat Sophia sedang mengulang pelajaran sosiologinya, ponselnya bergetar hebat di atas meja. Sebuah nomor yang tidak ia kenal muncul di layar. Biasanya, ia akan mengabaikan panggilan larut malam. Namun entah mengapa, ada dorongan kuat di hatinya untuk mengangkat telepon tersebut. Di ujung telepon, suara serak Mrs. Higgins, tetangga lamanya, terdengar panik. Wanita tua itu mengabarkan bahwa ia melihat ambulans berhenti di depan rumah Edward. Ayah Sophia ditemukan pingsan di kebun belakang oleh seorang kurir paket yang lewat. Dunia seolah berhenti berputar sejenak bagi Sophia. Rasa takut yang murni menyapu seluruh tubuhnya, melenyapkan semua kenangan buruk tentang kata-kata kasar ayahnya. Dalam hitungan detik, identitasnya sebagai anak yang terbuang, sirna, digantikan oleh naluri seorang putri yang sangat mencintai ayahnya. Tanpa berpikir panjang, ia meraih tasnya, mengenakan hijabnya dengan terburu-buru, dan berlari menuju rumah sakit kota yang disebutkan oleh Mrs. Higgins. Di dalam taksi, sepanjang perjalanan, Sophia tidak berhenti berzikir. Ia menyadari bahwa di balik semua konflik ideologi, ayahnya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki di dunia ini. Sesampainya di rumah sakit, suasana koridor yang berbau antiseptik terasa mencekam. Sophia menemukan ayahnya terbaring di ruang instalasi gawat darurat dengan berbagai selang yang menempel di tubuhnya. Dokter menjelaskan bahwa Edward mengalami serangan jantung ringan yang dipicu oleh stres kronis dan pola makan yang tidak sehat. Melihat ayahnya yang biasanya terlihat perkasa kini tampak begitu rapuh dan pucat, hati Sophia hancur berkeping-keping. Ia duduk di kursi plastik di samping tempat tidur, menggenggam tangan ayahnya yang terasa kasar dan dingin. Ia tidak peduli jika saat terbangun nanti ayahnya akan kembali mengusirnya. Yang ia inginkan hanyalah ayahnya tetap bernapas. Selama 3 hari berikutnya, Sophia tidak meninggalkan rumah sakit. Ia tidur di kursi tunggu, mandi di toilet umum, dan hanya makan roti ala kadarnya. Ia menggunakan seluruh tabungannya untuk membayar biaya administrasi awal dan memastikan ayahnya mendapatkan perawatan terbaik. Di sela-sela waktu tunggunya, Sophia terus membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang sangat rendah di samping telinga ayahnya yang masih belum sadar sepenuhnya. Ia merasa bahwa dalam keadaan tidak berdaya seperti ini, hanya kekuatan spiritual yang bisa memberikan kesembuhan. Kehadiran Sophia di rumah sakit dengan hijabnya tentu menarik perhatian beberapa perawat dan pengunjung. Namun ia tidak lagi merasa terintimidasi. Ia menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam merawat ayahnya. Ia membantu menyekat tubuh ayahnya, merapikan bantalnya, dan dengan sabar berbicara pada ayahnya meskipun tidak ada jawaban. Perilakunya yang penuh kasih sayang dan kesabaran mulai melunakkan pandangan orang-orang di sekitar yang mungkin awalnya memiliki prasangka terhadap penampilannya. Sophia tidak sedang mencoba berdakwah dengan kata-kata. Ia sedang mempraktikkan ajaran agamanya tentang bakti kepada orang tua melalui tindakan nyata. Pada hari keempat, Edward akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah sosok putrinya yang sedang duduk di samping tempat tidur, mengenakan hijab berwarna biru laut, sedang tertidur dengan kepala bersandar di tepi ranjang. Edward terdiam cukup lama. Ia melihat wajah putrinya yang tampak sangat lelah namun damai. Ia juga menyadari bahwa tangannya sedang digenggam erat oleh tangan Sophia. Ada pergolakan batin yang hebat di dalam diri Edward. Kemarahan dan harga dirinya yang setinggi langit mulai berbenturan dengan kenyataan bahwa orang yang paling peduli padanya di saat maut menjemput adalah orang yang paling ia benci dan usir. Saat Sophia terbangun dan menyadari ayahnya sudah sadar, ia tidak langsung menangis atau meminta maaf. Ia hanya memberikan senyuman yang paling hangat, mengambilkan segelas air, dan membantu ayahnya minum dengan sangat perlahan. Tidak ada perdebatan tentang agama. Tidak ada pembicaraan tentang bom di kotak surat. Keheningan di antara mereka kali ini terasa berbeda.
Bukan lagi keheningan yang penuh kebencian, melainkan keheningan yang penuh dengan tanda tanya dan pengamatan. Edward memperhatikan setiap gerakan Sophia yang kini terasa lebih lembut dan penuh hormat. Sangat jauh dari sifat putrinya yang dulu sering membantah dan egois. Dokter mengizinkan Edward pulang setelah kondisinya stabil, namun dengan syarat ia harus mendapatkan perawatan intensif di rumah selama masa pemulihan. Sophia menyadari bahwa ini adalah ujian sekaligus peluang. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya untuk sementara waktu demi merawat ayahnya. Saat ia melangkah masuk kembali ke rumah yang pernah mengusirnya, bau debu dan kesepian menyambutnya. Rumah itu tampak tidak terurus. Piring kotor menumpuk di wastafel dan lantai terasa lengket. Sophia segera menyingsingkan lengan bajunya. Ia membersihkan seluruh sudut rumah, membuang botol-botol alkohol yang tersisa di lemari, dan menggantinya dengan stok makanan sehat dan buah-buahan. Setiap hari, Sophia menyiapkan obat-obatan ayahnya tepat waktu. Ia memasak sup hangat dan membantu ayahnya berjalan perlahan di sekitar ruang tamu untuk melatih otot-ototnya. Edward tetap lebih banyak diam, namun matanya terus mengikuti gerak-gerik Sophia. Ia melihat bagaimana Sophia selalu menyempatkan diri untuk sholat di sudut ruang tamu dengan sangat tenang. Ia melihat bagaimana Sophia tetap bersikap manis meskipun ia kadang-kadang masih menunjukkan sikap ketus. Kebencian Edward mulai terkikis oleh konsistensi kebaikan yang ditunjukkan putrinya. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan menyinari ruang tamu dengan warna jingga, Edward memanggil Sophia yang sedang merapikan buku-buku di rak. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidak menggunakan nada tinggi. Ia bertanya mengapa Sophia mau kembali dan merawatnya setelah semua hal buruk yang ia lakukan dan katakan. Sophia berhenti sejenak, menatap ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana bahwa agamanya mengajarkan bahwa surga seorang anak ada di bawah kaki orang tuanya, tidak peduli seberapa besar perbedaan di antara mereka. Ia menekankan bahwa ia tidak datang untuk merubah keyakinan ayahnya, tapi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak yang mencintai ayahnya tanpa syarat. Edward terdiam mendengar jawaban itu. Ia memalingkan wajahnya ke arah jendela, mencoba menyembunyikan matanya yang mulai basah. Jawaban Sophia meruntuhkan semua argumen kebencian yang selama ini ia kumpulkan dari berita-berita miring di televisi. Ia menyadari bahwa Islam yang dipraktikkan oleh putrinya bukanlah ancaman, melainkan sumber cinta yang luar biasa yang justru menyelamatkan nyawanya. Meskipun egonya belum sepenuhnya runtuh untuk meminta maaf secara resmi, suasana di rumah itu tidak lagi mencekam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pengusiran tragis itu, Sophia tidur di kamarnya sendiri. Kamar yang dulu penuh dengan poster-poster pemberontakan kini terasa lebih suci dan tenang. Ia menyadari bahwa musibah yang menimpa ayahnya adalah cara Tuhan untuk membuka kembali pintu rumah yang sempat tertutup rapat. Perjalanan ini masih jauh dari kata selesai, dan ayahnya mungkin masih memerlukan waktu yang sangat lama untuk benar-benar menerima pilihannya. Namun, bagi Sophia, bisa kembali berada di dekat ayahnya dan melayaninya adalah kemenangan spiritual yang paling berharga. Ia menutup matanya dengan rasa syukur, yakin bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk menembus dinding prasangka yang paling tebal sekalipun. Minggu-minggu pemulihan Edward di rumah menjadi masa yang paling kontemplatif bagi ayah dan anak itu. Rumah yang dulu penuh dengan teriakan dan dentuman pintu, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan suara-suara kecil yang menenangkan. Gemericik air wudhu dari kamar mandi, suara spatula yang beradu dengan wajan saat Sophia memasak sup sayuran, dan sesekali suara halaman buku yang dibalik. Edward, yang kini lebih banyak menghabiskan waktunya di kursi malas dekat jendela, memiliki banyak waktu untuk mengamati putrinya. Ia tidak lagi melihat Sophia sebagai orang asing yang membawa ideologi berbahaya, melainkan sebagai seorang wanita muda yang memiliki disiplin dan ketenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Satu hal yang paling menarik perhatian Edward adalah keteraturan hidup Sophia. Putrinya itu selalu bangun jauh sebelum matahari terbit. Dari kamarnya, Edward sering mendengar langkah kaki Sophia yang sangat ringan menuju dapur untuk minum air, lalu sunyi sejenak saat Sophia menunaikan sholat fajar.
Tidak ada lagi musik keras yang memekakan telinga di pagi hari, tidak ada lagi keluhan tentang rasa pusing akibat sisa alkohol semalam, dan tidak ada lagi kemarahan yang meledak-ledak saat diminta membantu pekerjaan rumah. Sophia yang sekarang adalah pribadi yang tertata. Ia mengelola waktu kuliahnya secara daring dari ruang tamu sambil tetap memastikan obat-obatan ayahnya tersedia tepat waktu di atas meja. Edward mulai menyadari bahwa ketakutannya selama ini hanyalah bayangan kosong yang dibangun oleh ketidaktahuan. Ia teringat kata-katanya yang kasar tentang bom di kotak surat. Kini, setiap kali ia melihat kotak surat di depan rumah, ia tidak lagi menemukan ancaman. Sebaliknya, ia menemukan surat kabar yang diambilkan Sophia dengan rapi, tagihan yang sudah dibayar oleh putrinya menggunakan uang tabungan kerja paruh waktunya, dan sesekali kartu ucapan dari teman-teman Muslim Sophia yang mendoakan kesembuhannya. Teman-teman yang dulu dianggap Edward sebagai kelompok radikal, ternyata adalah orang-orang yang mengirimkan makanan hangat ke rumah mereka tanpa pernah meminta imbalan atau mencoba masuk untuk berdebat. Suatu sore, Edward memberanikan diri untuk memperhatikan aktivitas Sophia lebih dekat. Ia melihat Sophia sedang duduk di lantai beralaskan permadani kecil, menghadap ke arah jendela yang menghadap ke timur. Sophia tampak sangat khusyuk dalam syalatnya. Edward memperhatikan gerakan-gerakan itu, berdiri tegak, membungkuk, dan bersujud. Baginya, pemandangan itu terasa sangat asing namun anehnya memberikan rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia melihat bagaimana putrinya tampak melepaskan semua beban dunianya saat dahinya menyentuh lantai. Edward menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat mendalam yang memberikan kekuatan pada Sophia untuk tetap bertahan merawatnya, meskipun ia telah diperlakukan dengan sangat buruk. Rasa ingin tahu mulai tumbuh di hati pria tua itu, menggantikan kebencian yang selama ini membatu. Ia mulai memperhatikan buku-buku yang dibaca Sophia. Suatu kali, saat Sophia sedang di dapur, Edward mengambil salah satu buku saku milik putrinya yang tergeletak di meja ruang tamu. Buku itu berisi tentang akhlak dan cara memperlakukan sesama manusia. Edward membacanya dengan cepat. Matanya terpaku pada bagian yang menjelaskan bahwa menghormati orang tua adalah salah satu ibadah tertinggi, bahkan jika orang tua tersebut berbeda keyakinan. Ia tertegun. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang sering ia dengar di media massa tentang agama yang kaku dan penuh kekerasan. Perlahan, Edward mulai membuka diri. Ia tidak lagi memalingkan wajah saat Sophia mengenakan hijabnya untuk berangkat ke supermarket. Ia bahkan mulai mencoba makanan-makanan baru yang disiapkan Sophia, yang meskipun tanpa daging babi, ternyata terasa jauh lebih lezat dan segar daripada makanan instan yang biasa ia konsumsi. Edward merasakan kesehatannya membaik bukan hanya karena obat-obatan dari dokter, tetapi karena suasana rumah yang kini dipenuhi dengan energi positif dan perhatian yang tulus. Ia menyadari bahwa selama ini rumah mereka sangat kering akan kasih sayang, dan kehadiran Sophia yang baru telah membawa mata air yang menyejukkan. Momen puncak dari babak ini terjadi ketika Sophia harus bersiap untuk ujian akhir semesternya. Ia bekerja sangat keras, seringkali terjaga hingga larut malam di bawah lampu meja ruang tamu. Edward melihat betapa gigihnya putrinya mengejar masa depan. Ia melihat Sophia tidak lagi menjadi gadis yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, melainkan seorang calon intelektual yang memiliki visi kemanusiaan yang kuat. Edward merasa bangga, sebuah perasaan yang sudah lama ia lupakan. Rasa bangga itu perlahan meruntuhkan tembok ego yang selama ini menghalanginya untuk meminta maaf. Suatu malam, saat hujan rintik kembali membasahi kaca jendela, Edward meminta Sophia untuk duduk di sampingnya. Ia tidak ingin bicara tentang teologi atau perbedaan paham. Ia hanya ingin bicara tentang masa depan. Edward mengakui betapa ia telah salah menilai banyak hal karena ketakutannya sendiri. Ia melihat ke arah tangan Sophia yang masih setia menggenggam jemarinya yang mulai berkerut. Keheningan di antara mereka kali ini benar-benar terasa menyembuhkan. Edward mulai memahami bahwa identitas muslimah Sophia bukanlah sesuatu yang menjauhkan mereka, melainkan sesuatu yang justru membawa Sophia kembali pulang dengan hati yang lebih luas dan tangan yang lebih siap melayani.
Sophia merasakan perubahan besar ini dengan rasa syukur yang tak terhingga. Ia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ia tetap menjadi putri yang lembut, yang mendengarkan cerita-cerita lama ayahnya tentang masa muda di London, dan yang selalu memastikan selimut ayahnya terpasang dengan rapi sebelum ia tidur. Ia membuktikan bahwa hijrahnya tidak mengubah darah yang mengalir di nadinya. Ia tetap putri Edward, namun kini dengan versi yang lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa dakwah yang paling kuat bukanlah melalui lisan yang fasih bersilat kata, melainkan melalui perilaku yang konsisten menunjukkan kemuliaan hati. Di akhir minggu itu, Edward melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Sophia. Ia membantu Sophia merapikan tas kuliahnya dan menyisipkan sedikit uang saku tambahan ke dalamnya. Sebuah tradisi lama yang sempat terputus karena kemarahan. Edward menepuk bahu Sophia dengan lembut. Sebuah isyarat yang jauh lebih bermakna daripada ribuan kata-kata maaf. Meskipun sang ayah belum memberikan pernyataan formal untuk ikut memeluk keyakinan Sophia, ia telah sepenuhnya menerima Sophia kembali sebagai putrinya. Kotak surat di depan rumah mereka kini tidak lagi menjadi simbol ketakutan akan bom, melainkan menjadi saksi bisu kembalinya kasih sayang yang sempat hilang ditelan prasangka. Sophia menutup bab 7 dalam hidupnya dengan perasaan menang. Bukan menang atas ayahnya, melainkan menang atas kebencian dan ketakutan yang sempat menguasai rumah mereka. Ia menyadari bahwa kasih sayang yang tulus, yang bersumber dari iman yang kokoh, memiliki daya tembus yang luar biasa. Ia siap menghadapi tantangan apapun di depannya, karena ia tahu pelabuhan utamanya, yaitu cinta sang ayah, kini telah terbuka kembali untuknya. Ia menatap ke arah fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur dengan senyum yang penuh dengan harapan baru. Musim semi akhirnya tiba di London, membawa serta kuncup-kuncup bunga narsis yang mulai bermunculan di taman depan rumah Edward. Bagi Sophia, pergantian musim ini bukan sekadar siklus alam, melainkan simbol dari kelahiran kembali hidupnya yang sempat porak-poranda. Rumah yang setahun lalu menjadi saksi bisu pengusiran yang menyakitkan, kini telah berubah menjadi tempat yang hangat dan penuh toleransi. Meskipun Edward tetap memegang teguh keyakinan lamanya, ia tidak lagi memandang hijab Sophia sebagai bendera perang. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas putrinya yang kini jauh lebih dewasa, bertanggung jawab, dan penyayang. Momen yang paling dinantikan pun tiba, hari kelulusan Sophia dari universitas. Pagi itu, suasana di rumah sangat berbeda dari hari-hari biasanya. Edward bangun lebih awal, mengenakan setelan jas terbaiknya yang sudah bertahun-tahun tersimpan di lemari. Ia membantu Sophia merapikan jubah wisudanya dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena marah, melainkan karena rasa bangga yang meluap. Sophia menatap ayahnya melalui cermin, menyadari bahwa perjalanan panjang penuh air mata dan sujud di tengah malam telah membuahkan hasil yang jauh lebih manis dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya berhasil meraih gelar sarjana, tetapi ia berhasil memenangkan kembali hati ayahnya tanpa harus mengorbankan imannya. Di aula universitas yang megah, di antara ribuan mahasiswa lainnya, Sophia berdiri dengan tegak. Hijabnya yang berwarna putih bersih tampak serasi dengan jubah wisudanya. Saat namanya dipanggil ke atas panggung, Edward berdiri dari kursi penonton dan bertepuk tangan paling keras. Tidak ada lagi rasa malu atau cemas di wajah pria tua itu. Edward tidak lagi peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya yang mungkin masih memiliki prasangka. Baginya, wanita muda di atas panggung itu adalah putrinya yang cerdas, yang telah menyelamatkan nyawanya saat serangan jantung, dan yang telah mengubah kegelapan di rumah mereka menjadi cahaya yang menyejukkan. Setelah upacara wisuda selesai, mereka berjalan berdua di taman kampus. Banyak teman-teman Muslim Sophia yang datang menghampiri, menyalami Edward dengan penuh hormat. Edward, yang dulu menganggap mereka sebagai ancaman, kini membalas jabatan tangan mereka dengan senyuman tulus. Ia menyadari bahwa orang-orang ini adalah mereka yang menjaga Sophia saat ia mengusirnya. Ia melihat keramahan, kesopanan, dan ketulusan di mata mereka. Prasangka yang selama puluhan tahun ia pupuk dari berita-berita miring di televisi kini benar-benar runtuh,
hancur oleh realitas kebaikan yang ia saksikan sendiri. Sophia mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah lembaga kemanusiaan internasional yang berpusat di London. Tugasnya adalah membantu integrasi pengungsi dan memberikan edukasi tentang keberagaman budaya. Pekerjaan ini adalah jawaban atas doanya untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ia ingin menggunakan pengalamannya sendiri, pengalaman ditolak, diusir, dan difitnah, untuk membantu orang lain menemukan jalan perdamaian. Edward sepenuhnya mendukung keputusan itu. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu Sophia merapikan ruang kerja kecil di rumah agar Sophia bisa bekerja dengan nyaman saat sedang tidak di kantor. Satu sore, saat mereka sedang duduk di beranda sambil minum teh, Edward melakukan sesuatu yang sangat simbolis. Ia membawa sebuah kotak surat baru yang ia beli dari toko perkakas. Kotak surat itu berwarna cerah, bersih, dan kokoh. Ia memasangnya sendiri di tiang depan rumah, menggantikan kotak surat lama yang dulu menjadi objek kemarahannya saat ia meneriakkan kata-kata keji tentang bom. Edward menepuk kotak surat itu dan menatap Sophia, seolah mengatakan bahwa rumah ini sekarang terbuka bagi siapa saja dan pesan apapun yang membawa kedamaian. Sophia memahami pesan tanpa kata itu dan memeluk ayahnya erat-erat. Kehidupan Sophia sebagai seorang mualaf di Inggris tidak lantas menjadi tanpa hambatan. Ia masih sering menemui tatapan sinis di kereta bawah tanah atau komentar pedas di media sosial. Namun, bedanya sekarang ia memiliki rumah yang sesungguhnya untuk kembali. Ia memiliki dukungan dari ayahnya yang kini menjadi pembela utamanya. Jika ada kerabat atau tetangga yang mulai membicarakan tentang pilihan hidup Sophia secara negatif, Edward adalah orang pertama yang akan berdiri dan menjelaskan betapa Islam telah menjadikan putrinya manusia yang luar biasa. Transformasi Edward adalah dakwah paling nyata yang pernah dilakukan Sophia tanpa perlu berdebat satu kata pun. Sophia juga tetap aktif dalam komunitas muslimnya. Namun ia selalu memastikan bahwa kewajibannya sebagai anak tetap menjadi prioritas utama. Ia belajar bahwa sholat dan puasa tidak ada artinya jika ia menelantarkan ayahnya yang semakin tua. Ia membagi waktunya dengan sangat adil antara ibadah, pekerjaan, dan bakti kepada orang tua. Keseimbangan inilah yang membuat banyak orang di sekitarnya merasa kagum. Ia membuktikan bahwa menjadi seorang mualaf bukan berarti memutus hubungan dengan masa lalu atau keluarga yang berbeda keyakinan, melainkan memperkaya hubungan tersebut dengan nilai-nilai kesabaran dan kasih sayang yang baru. Di malam hari, sebelum beristirahat, Sophia seringkali duduk di jendela kamarnya, menatap lampu-lampu kota London yang berkedip di kejauhan. Ia teringat kembali malam saat ia terusir di bawah hujan, sendirian dan ketakutan. Ia menyadari bahwa setiap kesulitan yang ia lalui adalah bagian dari skenario Tuhan yang indah untuk mendewasakannya. Jika ia tidak pernah diusir, mungkin ia tidak akan pernah belajar mandiri. Jika ayahnya tidak pernah sakit, mungkin hati pria itu tidak akan pernah melunak. Semua potongan kejadian yang menyakitkan itu kini telah menyatu menjadi sebuah lukisan kehidupan yang penuh makna. Sophia terus menulis dalam jurnalnya, namun isinya bukan lagi tentang keluh kesah, melainkan tentang syukur. Ia menulis pesan untuk siapapun yang mungkin sedang berada di posisinya, bahwa iman tidak pernah datang untuk memisahkan manusia, melainkan untuk memperbaiki cara manusia mencintai satu sama lain. Ia menekankan pentingnya kesabaran yang tanpa batas dan tindakan nyata yang lebih nyaring daripada kata-kata. Ia ingin kisahnya menjadi pengingat bahwa di balik kabut tebal prasangka, selalu ada sinar matahari yang menunggu untuk menyinari mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, setiap kali ada surat yang masuk ke kotak surat baru di depan rumah mereka, Edward akan mengambilnya dengan senyuman. Terkadang itu adalah surat dari teman-teman Sophia, terkadang majalah komunitas, atau sekadar brosur lingkungan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecurigaan. Rumah itu kini dikenal di lingkungan mereka sebagai rumah yang paling ramah. Sophia telah berhasil mengubah alamat rumahnya menjadi alamat kedamaian. Ia telah membuktikan bahwa bom yang paling kuat di dunia bukanlah yang menghancurkan bangunan, melainkan ledakan kasih sayang yang mampu meruntuhkan dinding kebencian di dalam hati manusia.
Cerita Sophia berakhir bukan dengan konversi massal atau perubahan dunia yang drastis, melainkan dengan perubahan kecil di sebuah rumah sederhana di pinggiran London. Sebuah perubahan yang bermula dari keberanian seorang gadis untuk jujur pada nuraninya dan kesabaran seorang putri untuk merawat ayahnya yang membencinya. Di bawah langit Inggris yang kini tampak lebih cerah, Sophia melangkah maju dengan keyakinan penuh. Ia tahu bahwa selama ia menjaga hubungannya dengan Tuhan dan tetap berbuat baik kepada sesama, tidak akan ada badai yang mampu memadamkan cahaya di hatinya. Pelangi itu benar-benar telah muncul, melengkung indah di atas hidupnya yang kini penuh berkah.